Ini suluk kedua, suluk Sukmo Lelono, perjalanan jiwa. Saya ambil 2 pupuh saja, 2 bait saja, karena Sukmo Lelono memang isinya cuma 2 bait. Ya, itu yang pertama. Mau tak baca Jawanya, cuma kuatire kamu tidak paham. Langsung Indonesia ya. Ya punapa yen wis kakekat estu lajeng sarengatnya. Sarengat itu syariat ya. Meskipun nanti kalau di Kadoloco itu dilecehkan habis-habisan. Sarengat itu bukan syariat, tapi nek sarin jengat. Iya, serius ini aku tidak bohong. Coba dibuka kitabnya Kadoloco itu, bahwa sarengat itu nek sarin jengat. Oke, ya. Yen saking pamanggih ulun tan wonten kang tinilar. Jer muktamad ing hadis ugi kasebut kat tanpa sarengat batal. Sarak tanpa kat tan dadi. Ini sindirannya Ronggo Warsito pada kelompok batiniah yang tidak mau syariat. Apa kalau sudah hakikat lalu syariatnya ditinggal? Kalau menurutku tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut dalam hadis, hak tanpa syariat batal, syariat tanpa hak tidak jadi. Jadi ini pelajaran dari Ronggo Warsito bahwa sedalam apapun ilmu batin kita, syariatnya nggak boleh ditinggal. Sholat, wirid, zakat, puasa yang nggak boleh ditinggal. Kamu nggak boleh makomku kan wis dhuwur, nggak butuh sholat lagi. Ronggo Warsito aja yang ahli kebatinan sampai puncak juga bilang syariat nggak boleh ditinggal. Nggak boleh batin saja, harus ada lahirnya. Bahkan nggak cuma syariat dan hakikat, levelnya 4. Jadi paran Gusti yen kapisah temah mangke kakalihira sisik kang lempeng taksih ing kawruh sakawanira tunggal ngelmuning hiyang sarengat miyang torekot kakekat miwah makrifat punika kamil abdoli. Jadi menuju Tuhan, jika terpisah keduanya, syariat dan hakikat terpisah, malah akan kehilangan keduanya. Yang syariat saja atau yang hakikat saja sama-sama nggak akan dapat apa-apa. Kamu yang syariat saja tanpa hakikat, itu formalitas, ibadahmu kayak orang olahraga. Kalau kamu hakikat saja tanpa syariat, itu sama kamu tiap hari apel, tiap hari SMS, tapi tidak jatuh cinta. Nggak ada gunanya. Jadi jangan syariat saja tanpa hakikat, jangan hakikat saja tanpa syariat. Yang benar masih harus diketahui, penyatuan 4 perkara. Jadi sebenarnya ada 4, nggak cuma syariat sama hakikat. Ilmu syariat dan hakikat dan torekot, hakikat dan makrifat, itu baru sempurna. Nggak cuma 2 tapi 4. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi orang yang menjalankan syariat harus ngerti torekotnya. Torekot itu jalannya, metodenya. Kalau syariat dan torekotnya sudah benar, dia akan nyampe ke hakikat. Kalau dia sudah paham hakikat, maka dia akan makrifat, terbuka kunci pengetahuan semuanya.
Itu yang di Jawa disebut ngerti ilmu kasunyatan, hakikat kenyataan yang sejati, bukan yang palsu yang hanya tampil di depan mata. Jadi syariat itu fisiknya, torekot itu metodenya, hakikat itu temuannya, makrifat itu kesimpulannya. Kalau itu penelitian. Jadi syariat, torekot. Pak, kalau syariat tanpa torekot itu teori, ya kan? Torekot itu kan kayak laku tadi. Torekot saya ikut gaya Syafi'i, Pak. Kalau kamu cuma apalan teorinya Syafi'i, itu baru syariat. Ketika kamu jalankan torekot itu kan dari kata-kata turuk, torik, jalan. Itulah torekot. Kalau jalanmu benar, kamu akan dapat pencerahan, hakikat. Ketika kamu nyampe hakikat ini, kamu dapat dampak implikasi. Kalau di tasawuf namanya dapat akhwal, anugerah dari Allah namanya makrifat. Jadi syariat, torekot, hakikat, makrifat. Syariat itu lautnya, torekot kapalnya, hakikat itu maksud perjalanannya, makrifat itu kamu sudah nyampe di pelabuhan. Oke, jadi dalam Islam, meskipun ini kebatinan, syariat, torekot, hakikat, makrifat, semuanya jalan. Oke, terus ini saya harus agak cepat-cepat, masih banyak materinya. Serat paling terkenal, serat Kolotidho. Kalau di Joyoboyo, di Jonggo Joyoboyo itu sebutannya bukan Kolotidho tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau Kolotidho, Tidho itu keraguan. Zaman ketika benar salah tidak jelas, itu Kolotidho. Mungkin kayak hari ini kan Kolotidho. Sing bener mana, yang salah mana kita tidak jelas. Zaman SBY kemarin banyak sekali bencana, itu zaman Kolobendu. Saya tidak tahu, harusnya siklusnya itu habis Kolobendu, Kolosubo. Tapi kok habis Kolobendu, Kolotidho. Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak, kita dari Kolotidho ketemu Kolobendu, terus ketemu Koloyugo, susah terus, tidak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ronggo Warsito. Ratune Ratu Utomo, patihe patih linuwe, pranayaka Tyas Raharja, panekare becik-becik parandene tan dadi paliasing Kolobendu, mandar mangkin andadara, rubedo angribeti, bedo-bedo ardaning wong sak negara. Negara sebenarnya aparatnya luar biasa. Rajanya itu raja yang utama, kualitasnya luar biasa. Kurang apa Jokowi. Iya. Patihnya juga, patih linuwih, patihnya sangat berkualitas. Mbuh patih iki sapa? Jokowi apa Setia Novanto apa sapa lah. Itu kan orang berkualitas semua, doktor KB, ada yang profesor. Semua anak buahnya baik, menteri-menterinya, staf-stafnya. Coba dicek, tidak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar Kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu tidak jadi sebab hilangnya segala kerumitan. Bahkan semakin berkembang, bahkan jadi sumber masalah. Karena kadang-kadang wong pinter itu bisa jadi sumber solusi, sok-sok juga jadi sumber masalah. Kalau nggak percaya, coba kamu punya organisasi terus rapat. Kalau pengurus organisasi pinter semua, rapatnya mesti suwi. Semua usul nggak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya.
Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sing bodoh-bodoh menawa diajak opo wae manut. Gini ya, ya. Iya, pinter ki malah nyusai. Kerepotan-kerepotan makin menjadi lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya anggarannya sendiri, yang dosen punya anggara murkanya sendiri, yang buruh punya anggara murkanya sendiri. Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri. Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR, kejahatan level wapres, kejahatan level mahasiswa. Semua punya gaya sendiri untuk anggara murka. Itu zaman Kolotido. Dan ini yang bikin sumpek Ronggowarsito. Zaman dia, ketika dia tadi dipepet habis-habisan oleh Pakubuwono IX. Kata dia, amenangi zaman edan ewuh oyo ing pambudi. Melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah, beja-bejane wong kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Ini bait yang paling terkenal dari Ronggowarsito. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup. Kalau tidak ikut, tidak mendapat apapun juga. Bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun untungnya, bagaimanapun beruntung orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Ini pujangga yang bisa kayak gini. Kalau kita agak susah. Kalau kita nggak korupsi karena nggak ada kesempatannya. Ya. Jadi Ronggowarsito mengeluh, zaman edan, kalau saya nggak ikut edan, nggak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya ikut edan, nggak tahan aku. Kalau aku nggak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, nggak kuat. Kalau kita kan nggak. Kalau kita nggak korupsi, terkucil aku karena nggak ada kesempatannya. Kalau dapat kesempatan, ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi zaman edan bagi orang baik-baik pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih, dia pakai bait ini. Saya tidak tahu kalian layak nggak pakai bait ini. Karena biasanya ganjelannya yang bagian itu tadi, melu edan ora tahan. Ya kan, opo iyo kalau kalian ikut edan tidak tahan. Jangan-jangan DNA-nya sudah DNA edan. Ketika tidak edan kamu nggak kuat, harus edan. Nah, kalau para pujangga alasannya tidak kuat aku. Jadi ya iso wae dia ikut edan, tapi tidak kuat saya edan. Tapi kalau tidak ikut kok ya tidak dapat jatah apa-apa, terpinggirkan. Tapi sudahlah, ikut sesuai kehendaknya Allah. Karena sesuai kehendaknya Allah itu, seuntung apapun orang yang edan, pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar di banyak buku ada. Kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan, lebih enak kalau kamu ingat dan waspada. Oke, terus ini nasihatnya. Gimana sih kalau di zaman edan itu? Ini sebenarnya bukan terusannya, tak potong-potong baitnya, tak ambil yang pas. Sakadare linakonan mung tumindak moro ati anggretan dadi perkara. Karono riwayat muni ikhtiariku yekti pamilihin reh rahayu sinambi budidaya kanti awas lan eling kanti kaesti antuo parmanin sukmo. Lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana? Diem aja, pasif, ngelawan juga mesti kalah, kita kalah power. Katanya Ronggowarsito, ya sudahlah, jalani saja sekedarnya, sa'isamu, sak mampumu. Sekedar menghibur hati, menjalankan tanggung jawab, asal tidak menimbulkan persoalan.
Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu. Jangan aneh-aneh. Karena ada riwayat mengatakan ikhtiar itu wajib. Jangan diem aja, kamu juga harus kerja. Yang PNS, yang mahasiswa, apalagi mahasiswa negeri, kalau dipikir-pikir kan mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah itu dari pajaknya rakyat sengsara, dan itu sudah mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye? Apa ndak kuliah aja? Apa ndak usah kerja aja? Susah aku ndak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya, asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Ikhtiar itu wajib, namun juga harus milih jalan yang baik. Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak. Sambil berupaya, tapi juga harus awas dan waspada. Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi. Kuncinya di situ. Jangan pasif, tapi juga jangan ikut edan. Lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya belajar, ya belajar yang baik. Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya. Jangan ikut-ikutan edan, sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah dari Allah. Itu serat Kolotido. Ini sama, serat Sabto Jati, isinya mirip. Zaman rusak. Jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya. Kalau dia meniru, hidupnya menderita. Kalau tidak meniru, hidupnya menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Hitungan saya 4 apa 5 seratnya Ronggo Warsito itu mengeluhkan zamannya. Karena dia ngalami ketika mulai Pakubuwono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara. Dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke. Ada solusi lagi dari Ronggo Warsito. Kapan sih zaman ini selesai? Waluyone benjing yang wis ono wiku, memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun, gali betan tudang tuding anacahaken sakehing wong. Selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji, bersabuk debu seperti orang gila, hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Ini isyarat zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku. Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta, tapi sebenarnya maksudnya biksu. Biksu itu secara letterlek artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia. Biksu itu kan pakaiannya aja kuning-kuning. Dia tidak pernah memperhatikan bajunya ganti merek apa, fashion show apa, enggak. Dia bajunya kayak gitu terus. Dunia nggak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta, dikasih orang, dan kadang-kadang campur gitu. Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu, dan bagi dia nggak masalah. Karena dunia sudah dia nggak jatuh cinta lagi sama dunia. Itu wiku. Jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia. Pemimpin Satrio Pinandito. Jadi satria yang pendeta, yang biksu, yang tidak ngincer dunia, juga tidak tergoda oleh dunia, yang memuji ngesti sawiji, yang fokusnya, yang dia puji, yang dia jadikan konsentrasi adalah ngesti sawiji, kesejatian yang satu. Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan, hanya Allah, bukan yang lain.
Kalau ada pemimpin yang seperti itu, alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini. Bersabuk debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik, maka dia kayak orang bersabuk debu. Jadi tidak wow, jadi tidak, sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang kaya, pesawatnya, mobilnya merek apa, tapi dia sudah gak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget, karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kebenaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik, menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Jadi dia, dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut, sehingga dia sangat berani. Yang benar dia omong benar, yang salah dia omong salah. Dan itu menyakitkan telinga. Dianggap orang gila. Jadi katanya Ronggo Warsito, besok kalau ada wiku memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun, galibetan tudang tuding, anacahaken sakehing wong, maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi. Terus tak sambung dengan serat Sabdo Tomo, tak ambil satu bait aja, sebenarnya agak panjang, untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalunganing kaluwung, proboniro kuning abang biru, sumurupa iku mung soroting warih, wewarahe para rasul dudu jatining hyang manon. Jangan ketipu di zaman kala tidha kala bendu itu, lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu. Ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan gampang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion. Karena itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu serat Sabdo Tomo. Dan sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu serat Sabdo Tomo. Joko Lodang, saya tidak tahu istilahnya khas ya. Kenapa Ronggo Warsito pakai istilah Joko Lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami puncak pengalaman mistik itu adalah seorang yang Joko dan Lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih jernih. Dan Lodang, dia santai, tidak kesusu-susu, nggak dipepet-pepet oleh dunia, longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah Joko Lodang, kamu jernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi di sairnya Joko Lodang gumandul, praptaning ngetengkrang sruwuwus, eling-eling pasti karsaning hyang wiji, gunung mendak jurang merenjul, ingusir projo prangkasor. Jadi
Joko Lodang datang berayun di antara pohon-pohon. Jadi karena dia sudah santai, ya nongkrong di atas pohon, tidak masalah. Ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi santai, dia sudah selesai, sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan. Dia tidak terikat lagi oleh tradisi, tata adat yang tidak hakiki. Maka digambarkan duduk, tidak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang, ingat-ingatlah, sudah jadi kehendak Tuhan, besok gunung-gunung tinggi akan merendah, jurang yang curam akan muncul. Kalau bahasa Jawa ini namanya wolak waliing zaman. Zaman akan kebalik-balik. Gunung yang harusnya muncul, dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah, dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. Diingat-ingat besok ini. Dan yang kalah perang akan terusir. Jadi bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir, tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini. Zaman kebolak-balik. Dan yang mengabarkan ini Joko Lodang. Yang sadar kondisi ini adalah orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya. Tak loncati beberapa bait. Terus ada lagi yang gelisah siapa? Mbok perawan songgowang, duh kiteng kolbu. Kenapa pakai istilah mbok perawan? Kenapa pakai istilah mbok dan kenapa pakai istilah perawan? Perawan sama kayak Joko tadi, ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa mbok? Mbok itu kan semacam kakang atau kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam mbok ada jiwa ngayomi, ada jiwa sayang, ada keibuan yang bisa mengasuh. Ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak, yang gelisah pertama-tama adalah mbok perawan. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong terhadap lingkungan sekitarnya. Yang perawan, yang pikirannya jernih, yang tidak ditunggangi oleh aliran mazhab apapun. Mbok perawan bersedih hati. Cuma kemudian Joko Lodang nabdo malih, Joko Lodang berkata lagi, namun ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab, kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya segera terjadi. Jadi hidup ini ada sunnatullahnya. Siapa menabur, dia akan menanam. Solusinya biar wolak-wali ing zaman itu segera selesai, taburlah yang baik-baik sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuwen diskusinya. Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik. Kalau kita nggak segera menanam sekarang, kita masih gegeran sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, tidak akan ada panen besok. Maka sekaranglah, itu hukum sebab musabab. Hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok. Jadi kalau ingin besok pinter, sekarang rajinlah, tekunlah belajar, besok kamu akan pinter. Itu sebab akibat. Kalau ingin Indonesia ini beres segala urusannya, besok kita semua harus tirakat sekarang. Kalau kita menunda-nunda tirakat, semua nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, ya zaman kalau tidur, wolak-wali yang zaman tidak akan selesai. Masih lama. Wiku mesti sawijinya tidak akan muncul. Untuk jadi wiku kan harus ada tirakat. Dan tugas kita sebenarnya untuk tirakat itu tadi. Itu peringatannya Joko Lodang. Bait selanjutnya ini nanti yang sering ditafsirkan orang ramalan kemerdekaan Indonesia, karena pas kalau pakai Condro Sengkolo itu tahun 1945.
Jadi sangkalane masih nunggal zamanipun ning sakjroning madya akhir. Wiku sapta ngesti ratu, adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manun. Kapan era sebab akibat itu selesai? Zamannya masih sama, jangan khawatir. Pada akhir pertengahan zaman, Wiku Sapto mesti ratu, Wiku 7 Sapto 7 mesti 8 ratu 1. Jadi tahun Jawa 1877. Itu kalau dikonversi tahun Saka 1887 itu sama dengan tahun 1945. Pas. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang dahsyatnya Ronggo Warsito. Nasihat ini bisa berlaku segala zaman, tapi dia bisa menyisipkan salah satu fase yang menunjukkan bahwa yang dia omongkan benar, yaitu 1945. Jadi itu yang tadi contohnya, contoh Condro Sengkolo. Di banyak puisinya, di banyak syairnya, seratnya nanti semacam ini.